Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini saya bacakan, subscribe sekarang dan bersiaplah. Malam ini, terornya dimulai. Malam ini, kita akan melangkah masuk ke sebuah tempat yang justru dijaga dengan sangat ketat. Sebuah tempat di mana kejahatan, penderitaan dan kematian dikumpulkan, disegel dan disimpan dalam diam. Setiap benda mati sesungguhnya menyimpan rekaman bisu. Sebuah pisau dapur mungkin menyimpan memori dari ribuan kali ia digunakan untuk menyiapkan makan malam keluarga yang bahagia. Tapi pisau yang sama, jika pernah digunakan untuk merenggut nyawa, ia akan menyimpan rekaman yang berbeda. Rekaman teriakan, rekaman ketakutan, dan rekaman amarah yang begitu pekat, hingga menolak untuk pudar bersama waktu. Sekarang, bayangkan sebuah ruangan. Bukan sembarang ruangan, tapi sebuah gudang besar, penuh dengan rak-rak besi yang menjulang tinggi. Di atas rak-rak itu, tidak tersimpan arsip atau dokumen, melainkan ratusan, bahkan ribuan benda yang menjadi saksi bisu dari tindakan paling kelam yang bisa dilakukan manusia. Inilah kisah nyata Bayu, seorang anggota kepolisian yang ditugaskan menjaga sebuah tempat yang seharusnya steril dan aman, namun justru menjadi gerbang menuju neraka pribadinya. Ini adalah kisah tentang tugas jaganya di Satuan Tahanan dan Barang Bukti di Polres Giring Kencana, Kalimantan Tengah. Bayu Nugraha, 28 tahun. Perawakannya tegap khas seorang abdi negara. Namun sorot matanya menyimpan ketenangan yang kadang disalahartikan sebagai sifat penyendiri. Menjadi polisi adalah panggilan jiwanya. Sebuah cara untuk mengabdi pada negara sekaligus mencari kestabilan hidup. Setelah beberapa tahun bertugas di unit patroli, sebuah rotasi jabatan membawanya ke sebuah lingkungan kerja yang sama sekali berbeda. Satuan Tahanan dan Barang Bukti, atau yang biasa disingkat Satahti. Polres Giring Kencana sendiri adalah sebuah kompleks bangunan yang cukup luas, campuran antara arsitektur baru yang kokoh dan sayap-sayap bangunan lama peninggalan era Orde Baru. Gedung Satahti terletak di sayap paling barat, sedikit terisolasi dari hiruk-pikuk gedung utama. Gedung ini seolah memiliki auranya sendiri. Siang hari, tempat ini sibuk dengan lalu lalang petugas, pengacara, dan jaksa. Namun ketika sang surya tenggelam, gedung ini berubah menjadi monumen kesunyian yang mencekam. Tugas Bayu, pada dasarnya, sederhana. Melakukan penjagaan malam, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar dari ruang tahanan dan, yang terpenting, gudang barang bukti. Jadwalnya adalah 3 hari jaga malam, 3 hari lepas. Sebuah ritme yang monoton, namun Bayu menikmatinya. Kesunyian malam memberinya waktu untuk berpikir dan merenung. Setidaknya, itu yang ia pikirkan di awal. Malam pertamanya berjaga, semua berjalan normal. Ia datang pukul 8 malam, melakukan serah terima dengan petugas jaga siang. Rekan seniornya, seorang pria berusia akhir 50-an bernama Pak Tirtayasa, menepuk bahunya sambil menyerahkan satu set kunci berukuran besar. "Gimana Yu? Siap begadang?" Sapa Pak Tirta dengan senyumnya yang khas di mana matanya tidak ikut tersenyum. "Siap Komandan," jawab Bayu tegap. Pak Tirta terkekeh pelan. "Gak usah panggil Komandan. Panggil saja Pak Tirta. Di sini kita cuma berdua sama mereka yang di dalam," katanya, melirik sekilas ke arah pintu besi tebal di ujung koridor. Pintu menuju gudang barang bukti. Bayu hanya mengangguk.
tidak terlalu menangkap makna ganda dari ucapan seniornya. Aman terkendali, Pak. Tidak ada laporan khusus dari jaga siang. Pak Tirta menghela nafas panjang, seolah memikul beban yang tak terlihat. Ya, di atas kertas memang selalu aman, Yu. Tapi di sini, kadang yang tidak tertulis di laporan justru yang harus kamu waspadai. Ia menunjuk ke arah gantungan kunci di tangan Bayu. Itu, kunci gudang barang bukti. Ada 2 gembok utama dan 1 kunci silinder. Hanya ada 2 set kunci ini di seluruh Polres. 1 kamu pegang, 1 lagi disimpan di brankas Kapolres. Tidak ada duplikatnya. Jadi, apapun yang terjadi di dalam sana, secara teori, tidak mungkin ada campur tangan manusia dari luar. Paham maksud saya? Bayu mengernyitkan dahi. Paham, Pak. Artinya, keamanan absolut. Pak Tirta tersenyum lagi. Kali ini senyumnya tampak lebih getir. Bukan, Yu. Artinya, kalau kamu dengar sesuatu dari dalam sana, itu bukan maling. Setelah mengucapkan kalimat penuh teka-teki itu, Pak Tirta pamit pulang, meninggalkan Bayu sendirian di pos jaga yang hanya diterangi oleh seberkas cahaya dari lampu meja dan monitor CCTV yang menampilkan gambar-gambar statis dari beberapa sudut koridor. Gedung Satahti di malam hari terasa sangat berbeda. Suara pendingin ruangan yang mendengung, derit sesekali dari atap logam yang memuai dan menyusut, serta gema langkah kakinya sendiri di lantai keramik yang dingin, semuanya terasa diperkuat oleh kesunyian. Pos jaga Bayu terletak di sebuah ruangan kecil berkaca, memberinya pemandangan langsung ke lorong utama. Di sebelah kiri adalah deretan sel tahanan yang saat itu sedang kosong. Di sebelah kanan, di ujung lorong, berdiri gagah sebuah pintu besi berwarna abu-abu gelap. Pintu gudang barang bukti. Di atasnya, tergantung papan nama sederhana, ruang sita jaminan dan barang bukti. Pintu itu tampak biasa saja, namun Bayu tahu, di baliknya tersimpan energi yang luar biasa kelam. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. 2 minggu pertama tugas jaga Bayu berlalu tanpa insiden berarti. Ia mulai terbiasa dengan kesunyian. Dengan rutinitasnya memeriksa setiap sudut gedung setiap 2 jam sekali. Ia bahkan mulai membawa buku untuk dibaca di sela-sela waktu patrolinya. Malam itu, ia sedang asyik membaca novel detektif ketika telinganya menangkap sebuah suara. Terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Bayu mengangkat kepalanya, matanya langsung tertuju pada monitor CCTV yang mengarah ke lorong depan gudang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menajamkan telinga. Hening. Mungkin hanya suara cicak atau tikus di plafon. Ia mencoba kembali fokus pada bukunya, namun konsentrasinya buyar. Suara tadi terasa begitu dekat dan nyata, dan asalnya ia yakin sekali dari arah ujung koridor. Dari arah gudang barang bukti, ia menggelengkan kepala. Tidak mungkin, batinnya. Pintu itu digembok rangkap 3. Temboknya beton padat. Tidak ada ventilasi yang cukup besar untuk dilewati binatang. 1 jam berlalu. Pukul 12 malam. Waktunya patroli rutin. Bayu bangkit dari kursinya, menyambar senter besar dan setumpuk kuncinya. Ia berjalan menyusuri lorong sel tahanan terlebih dahulu. Semuanya kosong dan senyap. Lalu, ia berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu besi abu-abu itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin berat udara di sekitarnya terasa.
Bukan dingin karena AC, tapi dingin yang menusuk tulang. Seolah ada entitas tak kasat mata yang menyerap semua kehangatan di sekelilingnya. Ia berdiri tepat di depan pintu itu. Tangannya terulur, menyentuh permukaan logamnya yang dingin. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Hening. Tentu saja hening. Apa yang ia harapkan? Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Merasa konyol karena terpengaruh ucapan Pak Tirta. Ia baru saja akan berbalik ketika ia mendengarnya lagi. Tubuh Bayu membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat, sebelum kemudian berpacu dengan kencang. Suara itu tidak salah lagi. Terdengar seperti seseorang menyeret sebuah karung goni berisi pasir, atau sesuatu yang lebih berat. Dan suara itu berasal dari dalam gudang. Napasnya tertahan. Logikanya berteriak bahwa itu tidak mungkin. Tapi telinganya tidak berbohong. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyorotkan senternya ke 3 gembok besar yang tergantung di pintu. Semuanya terkunci rapat, persis seperti saat ia menerimanya tadi sore. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Siapa di dalam? Suaranya keluar lebih sebagai bisikan serak daripada sebuah teriakan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang kini terasa jauh lebih mengancam. Bayu berdiri mematung di sana selama hampir 5 menit. Seluruh indranya waspada. Bulu kuduknya meremang hebat. Ia merasakan sesuatu yang sangat kuat dari balik pintu itu. Perasaan diperhatikan oleh banyak pasang mata. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, ia memaksa dirinya untuk menjauh dari pintu itu. Berjalan mundur perlahan. Matanya tak pernah lepas dari pintu seolah takut jika ia berbalik, pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Ia kembali ke pos jaga, duduk dengan napas terengah-engah. Malam itu, ia tidak lagi menyentuh bukunya. Matanya terpaku pada monitor CCTV yang menampilkan pintu besi abu-abu itu, menanti sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Keesokan harinya, saat serah terima dengan Pak Tirta, Bayu ragu-ragu untuk bercerita. Ia tidak mau dianggap penakut atau terlalu banyak berhalusinasi. Malam tadi aman, Yu? Tanya Pak Tirta. Seperti biasa. Aman, Pak. Terkendali. Jawab Bayu, berusaha terdengar seyakin mungkin. Pak Tirta menatapnya lekat. Kamu kelihatan pucat. Kurang tidur. Bayu hanya tersenyum tipis. Cuma sedikit masuk angin. Pak. Pak Tirta mengangguk pelan, tapi sorot matanya seolah berkata, saya tahu apa yang kamu alami. Malam berikutnya, Bayu mempersiapkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa suara semalam hanyalah ilusi. Permainan pikiran akibat kelelahan dan kesunyian. Namun, malam itu, teror datang dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi suara, tapi bau. Sekitar pukul 1 dini hari, saat ia sedang membuat kopi di pantry kecil dekat pos jaga, hidungnya mencium aroma yang aneh. Aroma bunga melati yang sangat kuat. Di Kalimantan, aroma melati di tengah malam buta seringkali hanya memiliki satu arti, pertanda kehadiran sosok tak kasat mata, kuntilanak. Bayu mencoba mengabaikannya. Mungkin ini bau dari parfum petugas wanita yang piket siang tadi, pikirnya. Tapi aroma itu semakin lama semakin pekat, bercampur dengan bau lain yang membuatnya mual. Bau busuk seperti daging yang mulai membusuk. Campuran aroma yang mematikan,
menusuk hidung dan membuat perutnya bergejolak. Ia mengikuti sumber bau itu, dan seperti yang sudah ia duga, bau itu semakin kuat saat ia mendekati pintu gudang barang bukti. Seolah-olah sumber dari segala aroma neraka itu merembes keluar dari celah-celah pintu besi tersebut. Ketakutan mulai merayapinya lagi, lebih dingin dan lebih nyata dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar suara. Ini adalah serangan terhadap indera penciumannya. Sebuah teror yang tak bisa ia bantah dengan logika. Bau itu begitu nyata, begitu memuakkan. Ia memutuskan untuk tidak mendekati pintu itu malam ini. Ia kembali ke posnya, mencoba menahan mual, ketika matanya tak sengaja melirik ke salah satu monitor CCTV. Monitor itu menampilkan area parkir belakang, tempat barang-barang bukti berukuran besar disimpan. Mayoritas adalah kendaraan yang terlibat dalam kasus kriminal atau kecelakaan maut. Dan di sanalah ia melihatnya. Di bawah sorotan lampu sodium yang remang-remang, berdiri sebuah sepeda motor sport yang sudah ringsek. Itu adalah barang bukti dari kasus balap liar yang berakhir fatal 2 bulan lalu. Pengendaranya, seorang remaja, tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Motor itu sudah menjadi rongsokan. Mesinnya hancur, rangkanya bengkok, dan akinya sudah lama dicabut untuk alasan keamanan. Seharusnya motor itu hanyalah tumpukan logam mati. Tapi malam itu, lampu depan motor itu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu menyala terang. Sorotnya yang tunggal dan tajam menembus kegelapan malam, mengarah lurus tepat ke kamera CCTV, tepat ke arah di mana Bayu sedang menonton. Jantung Bayu serasa diremas. Ia memperbesar gambar di monitor. Tidak salah lagi, lampu motor itu menyala. Bagaimana mungkin? Tidak ada aki, tidak ada sumber listrik. Kabel-kabelnya sudah putus dan menjuntai tak beraturan. Seolah itu belum cukup. Dari speaker kecil di konsol CCTV-nya, ia mendengar suara samar yang tertangkap oleh mikrofon luar. Suara starter motor yang dipaksa menyala. Suara mesin yang terbatuk-batuk, seolah berusaha hidup kembali dari kematiannya. Bayu melompat dari kursinya. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap nanar ke layar monitor. Lampu motor itu masih menyala. Menatapnya seperti mata seekor predator. Bau melati dan anyir darah di dalam ruangan tiba-tiba terasa 100 kali lebih kuat, mencekiknya. Ini bukan lagi ilusi. Ini bukan permainan pikiran. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di Polres Giring Kencana. Energi sisa dari tragedi-tragedi itu, jejak emosi yang begitu pekat. Mereka tidak lagi diam. Mereka mulai berinteraksi. Mereka mulai mencari perhatian. Persis seperti yang dikatakan Pak Tirta. Malam ketiga adalah puncaknya. Bayu datang bertugas dengan perasaan was-was yang luar biasa. Ia sudah tidak bisa lagi menyangkal teror yang ia alami. Siangnya, didorong oleh rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan, ia memberanikan diri membuka buku register barang bukti. Ia ingin tahu, benda apa saja yang tersimpan di balik pintu besi itu. Membaca daftar itu saja sudah cukup membuat bulu kuduknya berdiri. BB078 KDRT, 1 bilah parang berkarat, digunakan suami untuk membunuh istri. BB112 PM, seutas tali tambang, digunakan untuk gantung diri. BB145 Laka, 1 unit motor sport RX King. Kecelakaan tunggal, korban tewas.
BB201 pen, 1 set perhiasan emas. Hasil rampokan disertai pembunuhan pemilik rumah. Daftar itu terus berlanjut, halaman demi halaman. Setiap baris adalah ringkasan dari sebuah tragedi. Setiap kode adalah sebuah nyawa yang berakhir dengan paksa. Namun, ada satu entry yang membuat matanya terpaku lama. BB189 culik. 1 buah boneka kelinci berwarna merah muda. Milik korban penculikan dan pembunuhan. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Aulia. Jantung Bayu terasa nyeri membacanya. Ia bisa membayangkan seorang anak kecil memeluk erat boneka itu sebelum semuanya direnggut darinya. Boneka itu sekarang ada di dalam sana, bersama parang, tali, dan benda-benda terkutuk lainnya. Malam itu, rasa takut Bayu mulai bercampur dengan emosi lain. Rasa iba, terutama untuk arwah anak kecil itu. Pukul 1:30 dini hari. Suasana lebih senyap dari biasanya. Tidak ada suara, tidak ada bau aneh. Bayu hampir saja merasa lega. Mungkin mereka sudah tenang malam ini. Ia memutuskan untuk melakukan patroli lebih awal. Dengan langkah berat, ia kembali berjalan menuju ujung koridor. Saat ia berdiri di depan pintu gudang, ia tidak merasakan hawa dingin yang menusuk seperti malam-malam sebelumnya. Aneh, ia justru merasakan aura kesedihan yang mendalam. Begitu pekat, hingga ia merasa ingin menangis tanpa sebab. Tiba-tiba, dari balik pintu, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Bukan suara seram atau teriakan, tapi suara tangisan. Isak tangis seorang anak kecil yang terdengar begitu pilu, begitu putus asa. Ibu pulang. Aulia takut. Sebuah suara bisikan yang lebih lirih dari angin, namun begitu jelas di telinga Bayu. Suara itu menyebut nama Aulia. Tubuh Bayu gemetar tak terkendali. Ia tahu siapa yang menangis di dalam sana. Bukan hantu kuntilanak atau arwah penasaran yang marah, tapi arwah seorang anak kecil yang ketakutan dan rindu pada ibunya. Aulia, bisik Bayu. Suaranya bergetar. Tenang, ya kamu sudah aman sekarang. Ia tidak tahu kenapa ia mengatakan itu. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Kesunyian yang tiba-tiba itu justru lebih menakutkan. Dan kemudian disusul oleh suara lain. Suara parau, penuh amarah, seperti geraman binatang buas. Diam kau! Sebuah bentakan yang bukan berasal dari anak kecil. Suara itu berat, serak, dan penuh kebencian. Seolah-olah, ucapan iba Bayu pada arwah Aulia telah memancing kemarahan penghuni lain di dalam gudang itu. Seketika, hawa kesedihan yang tadi menyelimutinya lenyap, digantikan oleh gelombang energi negatif yang luar biasa kuat. Hawa amarah dan kebencian yang begitu kental, hingga Bayu merasa sesak napas. Pintu besi di hadapannya seolah bergetar pelan. Bayu terhuyung mundur. Punggungnya menabrak dinding koridor. Ia bisa merasakannya. Di dalam sana, bukan hanya ada arwah korban yang meratap, tapi juga ada arwah para pelaku. Energi para pembunuh, perampok, dan manusia-manusia keji lainnya. Mereka semua terkurung di dalam satu ruangan, bersama dengan benda-benda yang menjadi perpanjangan tangan dari kejahatan mereka.
Dan malam itu, Bayu menyadari satu hal yang mengerikan. Gudang itu bukanlah sekadar tempat penyimpanan benda mati. Gudang itu adalah sebuah penjara. Penjara bagi arwah-arwah yang terikat pada benda-benda tersebut. Dan ia adalah sipirnya. Ia lari. Untuk pertama kalinya dalam tugasnya, Bayu meninggalkan posnya. Ia berlari tunggang langgang keluar dari gedung Satahti, tidak peduli lagi pada apapun. Ia berhenti di lapangan parkir depan, terengah-engah, dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap kembali ke arah gedung yang gelap dan sunyi itu, tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi. Apa yang dialami Bayu barulah permulaan. Malam-malam berikutnya, teror tidak lagi hanya berupa suara, bau, atau penampakan sekilas. Gangguan itu mulai menjadi lebih personal, lebih mengancam, seolah mereka yang di dalam gudang kini telah mengenali Bayu. Mereka tahu namanya, dan mereka ingin mengajaknya bermain. Pak Tirtayasa, sang senior yang penuh teka-teki, akhirnya mulai membuka mulut tentang apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu selama bertahun-tahun. Tentang petugas jaga sebelum Bayu yang mengundurkan diri karena gila. Tentang ritual pembersihan yang selalu gagal. Dan tentang satu benda di dalam gudang yang menjadi sumber dari segala keangkeran. Sebuah benda yang energinya paling gelap, paling jahat, dan paling aktif. Sebelum kita melanjutkan ke kengerian berikutnya, dengar sahabatku. Jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like jika keberanianmu masih bertahan. Bagikan video ini kepada teman-teman pemberanimu, biar mereka ikut merasakan detak jantung di kegelapan. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku. Sekarang, siapkan diri, karena kengerian yang lebih pekat menantimu setelah ini. Bayu Nugraha telah melewati 2 mata rantai pertama. Ia telah berlari tunggang langgang keluar dari gedung Satahti, meninggalkan posnya dalam cengkeraman teror murni. Bentakan gaib yang menggema dari dalam gudang, amarah entitas yang terusik oleh bisikan iba untuk arwah seorang anak, telah menghancurkan benteng logikanya. Namun, lari ternyata tidak memberinya kelegaan. Selama 3 hari lepas tugas, Bayu tidak bisa tidur. Bukan sosok seram atau suara mengerikan yang menghantuinya, melainkan isak tangis pilu dan bisikan lirih itu. Ibu pulang, Aulia takut. Suara arwah seorang anak yang terperangkap dalam dinginnya kegelapan, di antara energi-energi penuh kebencian. Rasa takutnya pada entitas marah di dalam gudang itu sangat besar. Tapi rasa bersalahnya karena seolah meninggalkan Aulia sendirian dalam ketakutannya, ternyata jauh lebih besar. Bayu sadar, ia berada di sebuah persimpangan. Ia bisa meminta pindah tugas, melupakan semua yang terjadi, dan membiarkan penghuni gudang itu tetap dalam dunianya. Atau, ia bisa melakukan sesuatu yang gila, sesuatu yang nekat, sesuatu yang mungkin akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di hari kedua masa lepas tugasnya, Bayu tidak tahan lagi. Pikirannya kalut. Ia butuh jawaban. Ia butuh seseorang yang mengerti, atau setidaknya tidak akan menertawakannya. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya,
Tirta yasa. Dengan ragu, ia menekan nomor telepon seniornya itu. Setelah beberapa dering, suara serak Pak Tirta menjawab. Halo, Yu? Ada apa? Selamat siang, Pak Tirta. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak, kata Bayu, suaranya sedikit bergetar. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak, tentang tempat kerja kita. Hening sejenak di seberang telepon. Bayu bisa mendengar Pak Tirta menghela nafas panjang. Saya sudah menduganya, jawab Pak Tirta pelan. Temui saya di warung kopi dekat alun-alun. 1 jam lagi. 1 jam kemudian, mereka duduk berhadapan di sebuah warung sederhana. Aroma kopi hitam dan kretek menguar di udara. Bayu menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Tentang suara benda jatuh, bau melati dan anyir darah, lampu motor yang menyala sendiri, hingga puncaknya, isak tangis Aulia dan bentakan mengerikan yang mengikutinya. Selama Bayu bercerita, Pak Tirta hanya diam mendengarkan. Wajahnya yang penuh kerutan tampak tenang, namun matanya menyiratkan kesedihan dan pemahaman yang dalam. Setelah Bayu selesai, Pak Tirta menyesap kopinya perlahan. Jadi, mereka sudah mulai akrab denganmu, kata Pak Tirta, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Saya tidak tahu harus berbuat apa, Pak. Aku Bayu. Ini di luar nalar. Saya polisi, Pak. Saya dilatih untuk menghadapi penjahat, bukan hal seperti ini. Pak Tirta meletakkan cangkirnya. Ia menatap Bayu lekat-lekat. Dengar, Yu. Apa yang akan saya ceritakan ini, tetap di antara kita saja. Pimpinan tahu ada sesuatu di gudang itu, tapi mereka memilih untuk tidak memperpanjangnya selama tidak ada gangguan fisik yang mencelakai petugas. Dianggap sebagai risiko pekerjaan saja. Kamu bukan yang pertama, lanjut Pak Tirta. Sebelum kamu, ada Bribda Agus. Anak muda, pemberani, posturnya lebih besar darimu. Dia hanya bertahan 6 bulan di Jaga Malam Satahti. Apa yang terjadi padanya, Pak? Tanya Bayu, mencondongkan tubuhnya ke depan. Awalnya sama sepertimu. Suara-suara, penampakan sekilas. Agus, dengan sifatnya yang agak sombong, mencoba menantang mereka. Dia sering berteriak-teriak di depan pintu gudang, menantang penghuni di dalam untuk menunjukkan diri. Sebuah kesalahan fatal. Pak Tirta berhenti sejenak, matanya menerawang. Malam itu adalah malam terakhirnya berjaga. Petugas jaga pagi menemukannya di pos jaga, duduk di pojokan sambil memeluk lututnya. Tatapannya kosong. Mulutnya komat kami tidak jelas, dan ia menangis sambil tertawa pada saat yang bersamaan. Dia terus-menerus mengulang satu kalimat. Dia mau ambil kakiku, dia mau ambil kakiku, bisik Pak Tirta, menirukan suara Agus. Bayu merasakan dingin menjalari punggungnya. Apa maksudnya? Agus dibawa ke psikiater, lalu dipindahkan ke bagian administrasi di Polda. Sampai hari ini, dia masih trauma. Menurut ceritanya yang terputus-putus, malam itu pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Dia melihat sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi, merangkak keluar dari dalam. Sosok itu tidak punya kaki, badannya menyeret di lantai, dan ia bergerak ke arah Agus sambil berkata, "Pinjam kakimu, kembalikan kakiku." Bayu menelan ludah. Cerita itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Sejak saat itu, lanjut Pak Tirta, kami sadar bahwa di dalam gudang itu ada hierarkinya.
Ada arwah-arwah korban seperti Aulia, yang biasanya hanya sedih dan tidak mengganggu. Ada arwah pelaku kejahatan biasa, yang energinya penuh amarah dan sering menyebabkan poltergeist kecil. Dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan menjadi pusat dari semuanya. Dia adalah rajanya. Rajanya? Ulang Bayu tak mengerti. Kami sudah coba panggil beberapa orang pintar, ustadz, pendeta. Semuanya angkat tangan. Mereka bilang, energi di dalam gudang itu terlalu kompleks. Ibarat sup busuk, isinya campuran dari energi kematian karena kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, dan yang paling parah kematian akibat praktek ilmu hitam. Pak Tirta menatap dalam ke mata Bayu. Di dalam sana, ada satu barang bukti dari kasus pesugihan yang gagal di pedalaman Barito lebih dari 20 tahun yang lalu. Warga membantai satu keluarga yang diduga dukun santet. Barang-barang mereka disita, termasuk sebuah peti kayu kecil yang usang. Orang-orang menyebutnya peti kematian. Peti kematian. Bisik Bayu. Menurut para spiritualis, peti itulah biangnya. Benda itu tidak hanya menyimpan energi pemiliknya, tapi juga berfungsi seperti magnet. Ia menarik dan menyerap semua energi negatif di sekitarnya, membuatnya semakin kuat dari hari ke hari. Bentakan yang kamu dengar sosok hitam yang dilihat Agus, kami yakin, itu berasal dari peti itu. Dialah raja yang menguasai semua arwah di dalam sana. Keheningan menyelimuti meja mereka. Informasi yang baru saja diterima Bayu begitu berat, begitu menakutkan. Kini ia tahu, ia tidak hanya berhadapan dengan hantu biasa. Ia berhadapan dengan sebuah ekosistem gaib yang kompleks dan sangat berbahaya. Lalu, kenapa Bapak masih bertahan? Tanya Bayu akhirnya. Pak Tirta tersenyum getir. Saya sudah tua. Sebentar lagi pensiun. Saya sudah menemukan cara untuk berdamai dengan mereka. Caranya adalah, jangan pernah tunjukkan rasa takut. Tapi juga jangan pernah tunjukkan keberanian yang gegabah. Anggap saja mereka ada, tapi jangan pernah berinteraksi. Jangan pancing mereka, terutama sang raja. Dan yang paling penting, Pak Tirta mencondongkan tubuhnya. Suaranya menjadi bisikan serius. Apapun yang terjadi, sepenasaran apapun kamu, jangan pernah sekalipun membuka pintu gudang itu saat kamu berjaga sendirian di malam hari. Itulah satu-satunya aturan tidak tertulis yang membuat kami semua bisa selamat sampai sekarang. Nasihat Pak Tirta seharusnya membuat Bayu semakin takut dan memilih untuk mundur. Tapi anehnya, yang terjadi justru sebaliknya. Penjelasan Pak Tirta membuat semuanya menjadi jelas. Kini musuhnya memiliki wujud, memiliki sumber. Dan yang terpenting, ia kini mengerti penderitaan Aulia. Arwah anak kecil itu terjebak, bukan hanya oleh kematiannya, tapi juga oleh tirani dari raja di dalam gudang. Bisikan, "Om, tolong buka pintunya," kini memiliki makna baru di telinga Bayu. Itu bukan ajakan untuk bermain. Itu adalah permintaan tolong yang tulus. Permintaan untuk dibebaskan dari penjara gaib itu. Malam itu, di kamarnya yang sunyi, Bayu membuat sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang menentang semua logika, menentang nasihat seniornya, dan menentang rasa takutnya sendiri. Ia akan membuka pintu itu. Ia tidak berniat menantang sang raja. Tujuannya hanya satu, menemukan barang bukti BB189 culik, boneka kelinci merah muda milik Aulia.
Logikanya yang setengah waras mengatakan, jika ia bisa mengeluarkan boneka itu dari gudang, mungkin arwah Aulia bisa terlepas dari ikatan tempat itu dan menemukan kedamaian. Mungkin, dengan begitu, ia bisa menyelamatkan setidaknya satu jiwa dari neraka di dalam sana. Malam berikutnya, ia kembali bertugas. Wajahnya tampak lebih tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada badai tekad dan ketakutan yang bergejolak. Ia melakukan serah terima seperti biasa. Pak Tirta menatapnya dengan tatapan khawatir, seolah bisa membaca niat nekat di mata juniornya itu. Hati-hati, Yu, hanya itu yang dikatakan Pak Tirta sebelum pergi. Pukul 10 malam. Pukul 11, pukul 12, gedung Satahti sunyi senyap, terlalu senyap. Seolah seluruh penghuni di dalamnya sedang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan Bayu. Pukul 1 dini hari, waktu yang dianggap sebagai gerbang antara dua dunia berada di titik paling tipisnya. Bayu bangkit dari kursinya. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Tangannya berkeringat dingin saat ia meraih senter dan set kunci keramat itu. Setiap langkahnya menyusuri koridor menuju pintu besi abu-abu terasa seperti berjalan di atas paku. Udara terasa semakin berat dan dingin. Kali ini, ia tidak hanya merasakan hawa sedih atau amarah. Ia merasakan antisipasi. Seluruh energi di gedung itu terfokus padanya. Ia tiba di depan pintu. Ia berdiri mematung sejenak, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Bukan untuk keselamatannya, tapi ia memohon izin untuk tujuannya yang baik. "Saya datang bukan untuk mengganggu," bisiknya pada pintu yang dingin itu. "Saya hanya ingin menolong Aulia." Seolah menjawab, ia mendengar suara isak tangis lirih dari dalam. Suara Aulia kali ini terdengar lebih dekat, lebih jelas. Itu sudah cukup untuk membulatkan tekadnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia memasukkan anak kunci pertama ke lubang gembok paling bawah. Satu gembok terbuka. Ia beralih ke gembok kedua. Gembok kedua terbuka. Kini tinggal kunci silinder di gagang pintu. Ia memasukkan kuncinya, memutarnya perlahan. Pintu itu kini tidak terkunci. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pintu ini akan dibuka oleh petugas jaga malam yang sendirian. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ia mendorong pintu besi yang berat itu. Pintu itu terbuka. Udara yang menyambutnya adalah sebuah tamparan fisik. Campuran bau debu tebal, kertas tua yang lembab, karat, anyir darah yang mengering, dan bau busuk yang samar namun menusuk hidung. Jauh lebih pekat daripada yang pernah ia cium dari luar. Sinar dari senternya seolah ditelan oleh kegelapan pekat di dalamnya. Ruangan itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Rak-rak besi yang menjulang tinggi hingga hampir menyentuh langit-langit, menciptakan lorong-lorong sempit yang tak berujung. Di atas rak-rak itu, ribuan benda terbungkus dalam plastik bening atau kantung barang bukti berwarna coklat, masing-masing dengan label kodenya sendiri. Keheningan di dalam sana terasa berbeda. Ini bukan keheningan yang kosong. Ini adalah keheningan yang berisi. Keheningan yang mengamati. Dengan senter di satu tangan dan daftar kode yang ia catat di tangan lain, Bayu melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, ia merasa seolah baru saja melewati sebuah selubung tak kasat mata.
Udara di belakangnya terasa normal, namun udara di dalam sini terasa berat dan menekan dadanya. BB-189. Bisiknya pada diri sendiri, mengarahkan senternya ke label-label di rak. Ia berjalan menyusuri lorong pertama. Di sebelah kirinya, puluhan ponsel dan laptop dari kasus penipuan. Di kanannya, tumpukan pakaian korban perampokan, masih dengan noda darah yang menghitam. Ia melewati sebuah rak khusus senjata tajam. Puluhan parang, pisau, celurit, terbungkus plastik. Ia bisa merasakan gelombang kebencian yang dingin memancar dari rak itu, terutama dari sebilah parang yang paling berkarat. BB-078 KDRT. Ia mempercepat langkahnya, berusaha fokus pada tujuannya. Di lorong kedua, ia melihatnya. Di sudut ruangan, sebuah peti kayu kecil yang tampak sangat tua diletakkan di lantai, tidak di atas rak. Ukurannya sekitar 1 meter kali setengah meter. Peti itu terbuat dari kayu jati yang menghitam karena usia, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak ia kenali. Peti kematian. Bahkan dari jarak 10 meter, Bayu bisa merasakan aura dingin dan jahat yang memancar darinya. Kegelapan di sekitar peti itu tampak lebih pekat, seolah menyerap cahaya senternya. Ia memalingkan muka, tidak berani menatapnya terlalu lama. Fokusnya kembali pada rak-rak. BB-170, BB-180. Ia semakin dekat. Ia berbelok ke lorong ketiga. Dan di sanalah ia melihatnya. Di sebuah rak setinggi dada, di antara barang bukti kasus lain, tergeletak sebuah kantung plastik bening berukuran sedang. Di dalamnya, sebuah boneka kelinci berwarna merah muda yang sudah kusam, dengan satu kancing matanya hilang. Label di kantung itu bertuliskan, BB-189 culik. Hatinya mencelos. Akhirnya, dengan tangan masih gemetar, ia mengulurkan tangannya untuk mengambil kantung itu. Saat ujung jarinya menyentuh plastik yang dingin itu, Jangan. Bayu membeku, tangannya berhenti di udara. Itu suara Aulia. Tapi kali ini nadanya berbeda. Bukan memohon, tapi memperingatkan. Jangan sentuh, dia lihat. Dia siapa? Bisik Bayu. Matanya melirik liar ke sekeliling. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, suhu di dalam ruangan itu anjlok drastis. Napas Bayu kini mengeluarkan uap putih. Rasa dingin yang ia rasakan bukan lagi dingin biasa, tapi dingin yang membakar kulit. Dan ia merasakannya. Kehadiran yang sangat kuat di belakangnya. Di arah di mana peti kematian itu berada. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa berdiri mematung. Punggungnya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum es. Suara itu seolah datang dari lantai dan dinding, membuat seluruh ruangan bergetar pelan. Itu dia, sang raja. Ia tahu Bayu ada di sini. Ia tahu apa yang ingin Bayu lakukan. Kehadiran Bayu telah mengusiknya. Mengabaikan peringatan Aulia dan suara geraman itu, didorong oleh adrenalin dan keputusasaan, Bayu nekat. Ia menyambar kantung berisi boneka itu dari rak. Saat itulah neraka terlepas. Seluruh ruangan seolah hidup. Barang-barang bukti mulai bergetar di raknya. Sebuah botol kaca dari kasus miras oplosan jatuh dan pecah di dekat kakinya. Ia mendengar puluhan bisikan marah dan serak di sekelilingnya. Pergi, pencuri, mati kau.
Bayu berbalik, berniat lari keluar. Namun pemandangan yang menyambutnya membuatnya nyaris berhenti bernapas. Di lorong yang menuju pintu keluar, di dekat peti kematian itu, sesosok bayangan hitam pekat mulai terbentuk. Jauh lebih tinggi dari manusia normal, kurus kering, dengan lengan yang panjangnya tidak proporsional. Ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya kegelapan yang lebih pekat di bagian kepala. Sosok itu tidak berdiri, melainkan membungkuk, seolah siap menerkam. Geraman rendah itu kini berasal langsung dari bayangan hitam tersebut. Tidak ada waktu untuk berpikir. Bayu memeluk erat boneka Aulia di dadanya dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Tujuannya hanya satu, pintu keluar. Ia berlari melewati sosok itu, merasakan hawa dingin yang menusuk saat ia melewatinya. Ia bisa mendengar suara derap langkah berat, atau lebih tepatnya, suara seretan di belakangnya. Mengejarnya. 5 meter lagi menuju pintu. 3 meter. 1 meter. Ia sudah hampir sampai. Saat ia baru saja akan melompat keluar dari ambang pintu. Pintu besi yang berat itu terbanting menutup dengan sendirinya, tepat di depan wajahnya. Guncangan dari pintu yang terbanting membuat Bayu jatuh terduduk. Debu berterbangan di udara. Senter yang tadi dipegangnya terlepas, bergulir beberapa meter, dan cahayanya kini menyorot ke langit-langit yang gelap, menciptakan pencahayaan yang mengerikan. Ia sendirian, di dalam kegelapan, terkurung. Suara seretan di belakangnya berhenti. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Bayu menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah. Sosok bayangan hitam itu kini berdiri tegak di tengah lorong, menghalangi satu-satunya jalan. Ia tidak lagi bisa mendengar suara Aulia. Hanya ada dia dan sang raja dari peti kematian. Di malam itu, status Bayu Nugraha telah berubah. Ia tidak lagi menjadi penjaga dari penjara gaib itu. Ia telah menjadi salah satu penghuninya. Ia terduduk di lantai yang dingin dan kotor. Senter yang terlepas dari genggamannya kini menyorot ke atas. Cahayanya yang lemah menciptakan tarian bayangan yang mengerikan di langit-langit gudang yang tinggi dan penuh sarang laba-laba. Di dadanya, ia masih memeluk erat kantung plastik berisi boneka kelinci kusam milik Aulia. Benda itu terasa sedikit hangat di tengah hawa dingin yang membekukan. Dan di hadapannya, di antara dirinya dan satu-satunya jalan keluar sosok itu berdiri. Sang Raja. Bayangan hitam yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Geramannya yang rendah kini telah berhenti, digantikan oleh kesunyian yang mengancam. Ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, sebuah monumen kebencian, seolah menikmati setiap detik dari ketakutan Bayu yang memuncah. Bagi entitas ini, Bayu bukan lagi seorang polisi, bukan lagi seorang penjaga. Bayu adalah seekor tikus yang telah masuk ke dalam kandang singa. Dan sang singa tidak sedang terburu-buru untuk menerkam. Ia ingin bermain terlebih dahulu. Sosok hitam itu perlahan bergerak, bukan berjalan. Ia seolah mengalir seperti asap kental, menyusuri lantai dan menghilang di antara lorong-lorong rak yang gelap. Bayu tidak tahu di mana ia berada, tapi ia bisa merasakannya. Ia bisa merasakan sepasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut. "Si siapa kau?" tanya Bayu. Suaranya gemetar tak terkendali. Sebagai jawaban, sebuah bisikan serak terdengar dari rak di sebelah kanannya. "SFX," bisikan serak, penuh kebencian. "Pemilik rumah ini."
Lalu, dari arah kirinya, bisikan lain menyahut. Kali ini suara perempuan tua yang parau. Kami semua adalah pemilik rumah ini. Bayu tersentak. Itu bukan suara sang raja. Itu adalah suara arwah-arwah lain. Para penghuni yang selama ini diam, kini seolah diberi izin oleh sang penguasa untuk ikut dalam permainan ini. Bayu bangkit dengan kaki gemetar. Ia harus mengambil senternya. Merangkak perlahan, matanya tak pernah berhenti bergerak liar, mencoba menembus kegelapan. Saat ia berhasil meraih senter, ia langsung menyorotkannya ke sekeliling. Lorong-lorong itu tampak kosong, tapi ia tahu ia tidak sendirian. Maafkan aku tidak sengaja. Bayu menyorotkan senternya ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa, tapi ia tahu itu mungkin arwah dari kasus KDRT. Energi dari parang berkarat itu. Tiba-tiba, dari belakangnya, Bayu berbalik cepat. Kosong. Ini adalah siksaan psikologis. Mereka mempermainkan indranya, menghancurkan kewarasannya sedikit demi sedikit. Persis seperti yang mereka lakukan pada Bribda Agus. Dia mau ambil kakiku. Kalimat Agus tiba-tiba terngiang di benak Bayu. Ia refleks menyorotkan senter ke kakinya sendiri. Dan saat itulah ia melihatnya. Merayap dari bawah rak, sebuah bayangan berbentuk tangan kurus dan panjang, bergerak perlahan menuju pergelangan kakinya. Bayu menjerit dan melompat mundur. Jantungnya serasa copot. Tangan bayangan itu langsung menghilang kembali ke dalam kegelapan. Ia sadar ia tidak bisa diam saja. Ia harus bergerak. Ia harus mencari perlindungan. Tapi kemana? Setiap lorong adalah jebakan. Setiap bayangan adalah ancaman. Sambil memeluk erat boneka Aulia, ia mulai berlari. Memilih lorong secara acak, hanya berusaha menjauh dari suara-suara dan bayangan yang mengejarnya. Di tengah kepanikannya, ia mendengar bisikan lirih Aulia lagi di telinganya. Bukan di sini, jangan lari. Bayu berhenti. Napasnya tersengal-sengal. Lalu aku harus bagaimana? Aulia, bisiknya putus asa. Dia takut pada cahaya. Cahaya? Cahaya apa? Cahaya senternya jelas tidak cukup. Ia menatap boneka di tangannya. Benda itu masih terasa hangat. Sebuah kehangatan yang janggal di tengah neraka es ini. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya hati. Bisik Aulia lagi. Seperti rindu pada ibu. Bayu tertegun. Cahaya hati? Rindu pada ibu? Apa maksudnya? Dan saat itulah sang raja memutuskan permainannya selesai. Dari ujung lorong tempat Bayu berdiri, sosok hitam itu muncul kembali. Kali ini, ia tidak diam saja. Ia mulai bergerak maju. Menyeret tubuhnya yang tak berkaki, kedua tangannya yang panjang dan kurus mencakar lantai beton, menghasilkan suara decitan yang menyayat jiwa. Wajahnya masih berupa kekosongan, sebuah lubang hitam yang menyerap semua harapan. Ia semakin dekat. Bayu mundur perlahan, hingga punggungnya menabrak sebuah benda keras. Ia menoleh. Punggungnya menabrak peti kematian. Ia terpojok. Di hadapannya, sang raja yang siap menerkam. Di belakangnya, jantung dari semua kejahatan di tempat ini. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Di
Di ambang kematian, di puncak keputusasaan, pikiran manusia terkadang bisa mencapai kejernihan yang luar biasa. Saat menatap kekosongan di wajah entitas itu, Bayu tidak lagi melihat monster. Ia melihat apa yang dikatakan Aulia. Ia melihat sebuah kerinduan yang terbalik. Sebuah kebencian yang lahir dari kehilangan. Dia mau ambil kakiku. Mungkin, entitas ini dulunya adalah manusia. Manusia yang kehilangan segalanya dalam ritual pesugihan itu, termasuk anggota tubuhnya, termasuk kemanusiaannya. Kini ia iri pada semua yang hidup, semua yang utuh. Dan Aulia, kerinduannya pada sang ibu adalah emosi yang murni, sebuah cahaya. Sementara kerinduan sang raja adalah emosi busuk, sebuah kegelapan. Inilah pertarungannya. Dengan tangan gemetar, Bayu mengangkat boneka Aulia ke depan dadanya, seolah menjadikan benda itu tameng. Ia memejamkan mata, mengabaikan sosok mengerikan yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Ia mulai memfokuskan seluruh sisa kekuatannya, seluruh empatinya, untuk merasakan apa yang Aulia rasakan. Ia membayangkan kerinduan seorang anak pada pelukan ibunya. Ia membayangkan kehangatan kasih sayang yang tulus, rasa aman, cinta, semua hal yang menjadi antitesis dari tempat ini. Aulia, bisik Bayu, suaranya kini lebih mantap. Ibumu menunggumu. Kamu tidak sendirian. Pergilah ke cahaya itu. Temukan ibumu. Boneka kelinci di tangannya mulai memancarkan cahaya. Bukan cahaya terang yang menyilaukan, tapi cahaya hangat yang lembut, berwarna keemasan pucat. Cahaya itu menyebar, mendorong mundur hawa dingin di sekitarnya. Sang raja berhenti. Ia mengeluarkan suara desisan kesakitan, seolah cahaya itu membakarnya. Diam. Bentakan gaib itu kembali menggema, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh gudang bergetar. Tapi kali ini, Bayu tidak gentar. Ia terus memfokuskan pikirannya, memperkuat cahaya dari boneka itu. Melihat cahayanya tak kunjung padam, sang raja menjadi murka. Ia mengangkat satu tangan bayangannya yang berbentuk cakar, siap menghantam Bayu. Tapi sebelum cakar itu menyentuhnya, sesuatu yang lain terjadi. SFX. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dan jeritan dari berbagai penjuru. Suara para arwah korban. Cahaya hangat dari boneka Aulia seolah memicu sesuatu dalam arwah-arwah lain. Energi penderitaan mereka, yang selama ini ditekan oleh sang raja, kini meledak keluar. Jeritan istri yang dibunuh suaminya. Raungan putus asa pria yang gantung diri. Teriakan ketakutan para korban perampokan. Untuk sesaat, semua arwah itu tidak lagi tunduk. Mereka meraung bersama, menciptakan gelombang energi penderitaan yang begitu dahsyat. Gelombang itu tidak ditujukan pada Bayu, melainkan pada sumber penindasan mereka, sang raja. Entitas hitam itu terhuyung mundur, kewalahan oleh pemberontakan dari para rakyatnya. Cengkeramannya pada dimensi ini melemah. Itu adalah kesempatan bagi Bayu. Tapi kesempatan untuk apa? Pintunya masih terkunci. Dan saat itulah, suara penyelamat datang dari dunia luar. Bayu, ini Pak Tirta. Kamu di dalam, Bayu. Suara Pak Tirta Yasa. Suara dari dunia nyata. Suara manusia yang peduli adalah pukulan terakhir yang menghancurkan konsentrasi sang raja. Entitas itu meraung frustrasi, raungan yang bercampur antara amarah dan kekalahan. Sosok hitamnya bergejolak hebat, lalu dengan cepat tersedot kembali, masuk ke dalam peti kematian di belakang Bayu.
Seketika, hawa dingin yang menusuk lenyap. Suara jeritan dan rintihan berhenti. Getaran di seluruh ruangan reda. Gudang itu kembali sunyi. Namun kali ini adalah keheningan yang benar-benar kosong. Cahaya dari boneka di tangan Bayu meredup, dan kehangatannya perlahan memudar. Ia ambruk berlutut, tenaganya terkuras habis. Di luar, gedoran semakin kencang. Bayu menjauh dari pintu. Bayu mendengar suara beberapa orang di luar. Sepertinya Pak Tirta membawa bantuan. Ia mendengar suara linggis yang dipaksa masuk ke celah pintu, suara logam yang beradu dengan keras. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, dengan bunyi krak yang keras, pintu itu berhasil dicungkil paksa dan terbuka beberapa puluh senti. Celah itu sudah cukup. Cahaya lampu neon dari koridor masuk ke dalam gudang terasa begitu menyilaukan. Pak Tirta dan dua petugas lainnya menerobos masuk. Pemandangan pertama yang mereka lihat adalah Bayu yang terduduk lemas di lantai, pucat pasi seperti mayat, dengan tatapan kosong, memeluk sebuah kantung barang bukti. "Ya Allah, Bayu!" seru Pak Tirta, langsung menghambur dan memapahnya. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah peti kematian yang kini tampak seperti peti kayu tua biasa. Tapi ia tahu, di dalamnya, sang monster hanya sedang tertidur, menunggu. Saat mereka membopongnya keluar melewati ambang pintu, Bayu merasa seolah ia baru saja lahir kembali. Udara di koridor terasa begitu segar, begitu hidup. Ia selamat. Fajar sebentar lagi akan menyingsing. Bayu Nugraha tidak pernah lagi berjaga malam di Polres Giring Kencana. Ia dirawat selama 2 minggu karena syok berat dan dehidrasi. Tidak ada laporan resmi yang dibuat tentang kejadian malam itu. Cerita yang beredar adalah Bayu tidak sengaja terkunci di dalam gudang saat melakukan pemeriksaan. Hanya dia dan Pak Tirta yang tahu kebenarannya. Atas permintaannya, dan dengan bantuan Pak Tirta, Bayu akhirnya berhasil pindah tugas ke bagian staf administrasi di Polda Provinsi, jauh dari lapangan, jauh dari malam, jauh dari pintu-pintu yang terkunci. Lalu, bagaimana dengan boneka Aulia? 1 minggu setelah kejadian itu, Pak Tirta, tanpa sepengetahuan siapapun, mengambil kantung barang bukti BB189 culik. Ia membawanya ke sebuah pemakaman umum dan menguburkan boneka kelinci itu di dekat sebuah pohon Kamboja yang rindang. Ia tidak tahu apakah itu akan berhasil, tapi ia berharap dengan mengeluarkannya dari penjara itu dan memberinya kubur yang layak, arwah kecil Aulia akhirnya bisa menemukan jalan pulangnya, menemukan cahaya ibunya. Gudang barang bukti Polres Giring Kencana kini kembali seperti sedia kala. Pintu besinya kembali digembok rangkap 3. Namun para petugas jaga malam yang baru sering melaporkan hal yang sama. Mereka masih mendengar suara-suara aneh. Mereka masih mencium bau-bau ganjil. Tapi tidak ada lagi teror yang seintens yang dialami Bayu. Seolah-olah sang raja kini telah kehilangan sebagian besar kekuatannya setelah pemberontakan malam itu. Ia kembali menjadi bayangan yang mengintai dalam diam. Peti kematian itu masih di sana, menjadi bom waktu, menunggu pemicu berikutnya. Kisah ini mengajarkan kita satu hal, bahwa benda mati tidak selamanya diam. Mereka adalah perekam. Perekam kebahagiaan, perekam kesedihan, dan perekam kejahatan. Mereka menyerap emosi dari pemiliknya. Dan terkadang emosi itu menolak untuk pergi. Ada tempat-tempat di dunia ini yang seharusnya tidak pernah ada. Bukan rumah kosong atau kuburan, tapi tempat-tempat di mana penderitaan dikumpulkan dalam satu atap. Sebuah gudang bagi kesedihan dan penjara bagi kematian itu sendiri. Dan jika Anda tidak berhati-hati,
Anda mungkin akan menjadi penghuni berikutnya.